Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa bertemu kembali dan kita bisa mendapatkan karunia untuk bisa beribadah kembali bersama-sama. Saudara senang saudara bisa salami kiri kanan saudara. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Boleh tos yang sendiri lewat dari jarak jauh saja. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pada Tuhan bahwa ibadah ini adalah bagi Dia dan karena pertolongan Dia saja kita bisa beribadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Tuhan Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, betapa kami bersuka cita, betapa hati kami bersorak Tuhan. Karena kami bisa beribadah bersama-sama. Kami bisa bergabung dengan saudara seiman kami, dengan keluarga kami besar ini Tuhan. Dan kami menikmati Engkau bersama-sama Tuhan. Kami akan naikkan pujian. Kami akan berikan persembahan kepada Engkau. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan. Kami mau merubah hati kami, merubah hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami diserahkan bagi Allah Tuhan. Dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah mungkin keadaan kami yang tidak sedang perfect Tuhan. Tidak dalam keadaan yang terbaik. Mungkin kami juga dalam keadaan terbeban dan sedang mengalami hal kesulitan apapun Tuhan. Tapi pagi hari ini, siang hari ini kami bersuka cita Tuhan. Karena kami menghadap kehadirat-Mu dan menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau alaskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang cinta Tuhan Yesus katakan sama-sama. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Lebih keras dong shalom. Hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya yang tinggi. Yes. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau meninggikan Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Dan kita percaya kalau kita memuliakan nama Tuhan, kita akan merasakan kuasanya ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus Kristus. Kita mau sorakan haleluya hanya bagi Engkau. Mari bertepuk tangan bersama. Come on. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji, segala puji syukur. Sebab Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Oh kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan siapa? Tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Semua boleh angkat tangannya sama-sama, come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Boleh sama-sama kita teriakan sorak-sorai. Hey! Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak.
lagi. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan keras. Haleluya. Mana sorak-sorainya buat Yesus? Kita yakin dan percaya ada kuasa di dalam namanya Yesus. Amin. Amin. Ada kuasa di dalam namanya siapa? Yesus. Ada kuasa di dalam namanya siapa? Mari kita tinggikan dia lebih lagi. Come on. Haleluya. Kami mau menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng, Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Yang perkasa. ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang Berkuasa di dalam segala hal. ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Hanya ada di satu nama kita berharap, hanya kepada nama Yesus. Amin. Kita mau tinggikan dia dan kita mau katakan ini dengan iman. Come on, sing this out. Nama di atas segala nama. Saya belum dengar, kurang keras. nama yang telah membebaskanku. Semua kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama-nama Di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. mau
Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ketika namamu ditinggikan, namamu dimuliakan Tuhan. Ketika kami bernyanyi, ketika kami bermazmur bagi Engkau Tuhan. Ketika namamu ditinggikan Tuhan. Biar hadirat-Mu saat ini memenuhi setiap kami. Hari ini mungkin kita mengalami berbagai macam masalah. Mungkin kita sedang berhadapan dengan tembok yang tinggi, tembok yang besar di depan kita. Percayalah Allah kita mampu merobohkan segala tembok yang ada. Satu hal yang harus kita lakukan, memuji, menyembah Dia, memuliakan Dia di tempat ini. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Yes. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Nyanyi lagi dengan segenap hatimu, inilah yang ku rindukan. Amin. Setiap waktu. Yes. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. ya Tuhan, Ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup Tuhan. Oh ya Allah, amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan inilah yang ku rindukan setiap waktu kami
bagi Yesus. Kepadamu, yalah manis, yalah manis, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. dengan segenap hatimu katakan, Layaku renung amin. nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi mari kita katakan, Layaku renung biar jemaat memuji Tuhan. setiap waktu. Hanya kepadamu Yesus. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Selamanya kami mau bernyanyi bagimu, bermazmur bagimu Yesus. Gak ada yang akan menghentikan kami Tuhan dalam menyembah Engkau Yesus. Gak peduli apapun keadaan dalam hidup kami Bapa, kami akan menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami akan menyanyikan pujian bagimu Tuhan. Dalam keadaan apapun ya Tuhan, karena kami tahu Engkau ada Tuhan. Di atas pujian kami, ada kuasa dalam pujian kami Tuhan. Ada kuasa Tuhan ketika kami meninggikan Engkau Tuhan. Yesus, ini janji kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, we gonna sing of your love. Ku kan bernyanyi, yes, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sayang
Aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Katakan lagi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Yes, ku yakin kau mengasihiku. Amin. Bahkan di dalam api sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam hatiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api, bahkan di dalam apiku, bukan menyembahmu. Selamanya ku sembah Kau Yesus. Baik di dalam badai maupun di luar badai Tuhan. Baik di tengah goncangan Tuhan. Bahkan di dalam api Tuhan. Kami akan menyembah dan memuji Engkau Yesus. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Bersama-sama dan gak pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terimalah pujian kami, hormat syukur kami ini yang kami bisa berikan hidup kami Tuhan. Ketika kami buka hati kami dan kami menyembah Engkau Tuhan, terimalah persembahan yang terbaik ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan materi ya Tuhan. Kami mau mengembalikan perpuluhan. Mari Tuhan Kau yang tutup bungkus semuanya. Kau juga berkati setiap orang yang mengelola, berikan hikmat kebijaksanaan dalam melakukan pengelolaan keuangan Tuhan. Sehingga semuanya bisa berguna untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan di atas muka bumi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi. Shalom.
Ya, selamat pagi saudara, selamat siang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segenap apa yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kami juga ada ikut Tuhan bersama-sama Tuhan di dalam persembahan ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memberikan Tuhan turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Dan di dalam persembahan ini kiranya Tuhan Engkau memperbesar kerajaan-Mu Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi mereka yang mengelolanya, dan kiranya Tuhan apa yang kami persembahan ini memperbesar kerajaan Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menenangkan hati kami, meneduhkan hati kami, dan kami mau mendengar Allah sendiri yang menyampaikan sesuatu kepada setiap pribadi dalam ruangan ini. Bukan hamba-Mu Tuhan yang lemah dan sangat terbatas ini, tetapi Roh-Mu sendiri Tuhan yang menyampaikan untuk setiap pribadi dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, selamat siang saudara. Sekali lagi saya katakan selamat siang ya. Saudara, 2 bulan ini kita sedang membahas tentang khotbah di bukit. Ya, saya akan menebalkan sedikit apa yang minggu lalu Ibu Teli sudah sampaikan kepada saudara. Jadi khotbah di bukit itu di dalam Matius yang ke-5 sampai ke-7 ada 2 pasal. Ya, jadi orang-orang menyebutnya bahwa khotbah di bukit itu adalah sebuah manifesto Kristus. Sebuah pernyataan, sebuah ajaran utama. Kalau saudara pernah mendengar nama Gandhi, nah yang Gandhi baca itu adalah khotbah di bukit. Yang Gandhi tertarik dengan kekristenan adalah dia membaca khotbah di bukit dalam Matius yang Matius 5 ini gitu ya. Jadi tetapi karena dia pernah mendapatkan batu sandungan dari orang-orang Kristen yang masih rasialis pada waktu itu di India. Dia tidak memutuskan untuk mengikut Kristus karena orang-orang Kristennya gagal. Tetapi pengajaran ini tetap dia baca. Jadi ini adalah ajaran yang sangat penting. Orang-orang ingin membaca khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu adalah ajaran utamanya, manifestonya. Jadi apa yang terpenting yang Yesus ajarkan itu ada di dalam khotbah di bukit. Nah, di dalam khotbah di bukit juga ada tentang bagian itu tentang perkataan bahagia. Nah ini yang kita akan pelajari selama 2 bulan ini, Februari sampai Maret nanti kita akan pelajari. Tetapi saya akan berikan gambaran besarnya tentang perkataan bahagia. Nah perkataan bahagia ini di ayat-ayatnya ayat ke-5 mungkin tidak sampai panjang sekali demikian saudara. Nah perkataan bahagia ini menggunakan gaya bahasa paradok ironik gitu ya. Jadi gaya bahasa yang paradok karena di sana dikatakan berbahagialah yang berbahagia. Yangnya itu sesuatu yang paradok, berlawanan dengan yang berbahagia. Orang berbahagia, orang yang miskin di hadapan Tuhan. Benar katakan demikian minggu lalu ya. Nah saat ini kita akan belajar berbahagialah yang berduka cita. Ini paradok. Mana mungkin orang yang berduka cita tetapi berbahagia. Wah ini paradoknya kenceng banget. Dan ironik gitu ya kan minggu lalu Ibu Teli katakan bahwa orang kaya punya kesempatan untuk menyatakan lebih kudus di hadapan Tuhan. Karena melalui korban persembahan dia, korban minta ampun dia, korban pengampunan itu dia menyembelih hewan-hewan yang lebih besar. Jadi kesempatan untuk menjadi kudus ada di orang kaya. Tetapi Yesus katakan berbahagia yang miskin rohaninya, ini berbalik. Jadi paradok dan ironik sekali gitu ya. Nah, kemudian di sana dikatakan berbahagialah dikatakan seperti itu. Nah berbahagia yang jenis seperti apa yang dia maksud? Kata berbahagia di sana menggunakan kata makarios. Nah berbahagia di sini bukan hanya berbahagia hanya sekedar senang saja. Berbahagia yang ya semua orang berbahagia tidak seperti itu. Tetapi berbahagia yang selaras dengan keinginan Tuhan. Berbahagia yang benar. Ada berbahagia, kalau ada berbahagia yang benar berarti ada banyak bahagia yang tidak benar. Benar seperti itu ya logikanya. Nah bahagia yang dimaksud di sini adalah bahagia yang benar-benar perkenanan Tuhan. Engkau diperkenan. Itu kata-kata berbahagia itu. Jadi selama 2 bulan ini kita akan belajar sesuatu yang penting saudara.
sesuatu yang penting kalau kita bisa mengikuti dengan seksama setiap minggunya. Kami berharap saudara jadi orang yang berbahagia dan berbahagia dengan sesuatu yang benar gitu. Jadi selama 2 bulan ini kita akan belajar tentang perkataan bahagia, dan perkataan bahagia itu sebetulnya dibagi menjadi 3 bagian besar. Wah, ini jadi saya memberikan gambaran yang luas ya nanti ya. Ada tentang kebutuhan akan Tuhan dibagi menjadi 3 yang besar ya. Minggu ini, minggu yang lalu, minggu depan juga adalah orang-orang yang menyatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang membutuhkan Tuhan, kebutuhan akan Tuhan, itulah orang yang berbahagia. Yang kedua nanti bahwa hidup ini ternyata yang berbahagia adalah hidupnya untuk orang lain. Gitu. Dan yang ketiga adalah ketika kita kehilangan ternyata di situ juga ada kebahagiaan di dalamnya. Karena Allah akan menghibur dan lain sebagainya, akan memiliki apa dan lain sebagainya. Jadi selama Februari dan Maret ini saudara ikuti sungguh-sungguh, perhatikan setiap minggunya, dan kita ingin berbahagia bukan ya? Kita ingin semuanya berbahagia. Kita berbahagia dengan cara yang benar. Nah, mari kita akan mulai dengan Matius yang kelima ayat yang keempat. Di sana dikatakan, saudara boleh buka Alkitab saudara, Matius yang kelima ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau bahasa Inggrisnya katakan blessed are those who mourn, for they shall be comforted, gitu ya. Mereka yang blessed, mereka yang diberkati, yang berbahagia adalah orang yang diberkati. Kemudian yang berduka cita, itu yang berduka citanya jenis apa? Jenis mourn. Mourn itu adalah berduka cita ketika kita saat sedang kedukaan, saudara, sedang kehilangan seseorang yang dikasih. Jadi jenis duka citanya ini adalah jenis duka cita yang sangat dalam, seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat langsung dari mana paradoknya, di mana ironiknya. Benar dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka. Loh, kok orang berduka kok berbahagia? Karena mereka akan dihiburkan. Nah, kita akan membahas 2 hal itu. Saudara, di dunia kita saat ini, di peradaban semua zaman dan di semua suku bangsa, manusia mencari kebahagiaan. Benar? Dan memang manusia diciptakan untuk berbahagia. Memang betul. Jadi kalau saudara mencari kebahagiaan, memang saudara diciptakan untuk berbahagia. Tidak salah. Setiap orang ingin bahagia, benar? Setiap bos-bos yang pernah saya temuin katakan, hidup ini untuk apa sih? Hidup ini untuk bahagia. Terus orang-orang ada quote-quote, jangan lupa bahagia hari ini. Benar? Terus ada juga, hidup itu bukan tentang materi, tetapi tentang kebahagiaan. Wah, segala macam. Dan semua orang mencari kebahagiaan. Dan memang benar, karena memang manusia diciptakan untuk menjadi bahagia. Diciptakan untuk berbahagia, bersuka cita. Tetapi yang menjadi masalah adalah sebetulnya ketika Allah menciptakan manusia berbahagia, Allah menciptakan manusia berbahagia bersama Tuhan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan pertama kali, mereka diciptakan untuk berbahagia bersama dengan Allah. Dunia menjadi berubah. Ya. Sekarang tidak jadi demikian. Orang-orang mencari kebahagiaan di luar Allah. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Orang-orang mencari kebahagiaan di luar Allah. Sama-sama mencari kebahagiaan, tapi mereka menyandarkan kebahagiaan pada sesuatu di luar Allah. Nah, itu menjadi problem, saudara. Karena menjadi banyak sekali yang membuat kita menjadi bahagia. Dan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan pasti, kebahagiaan yang bersandar kepada ciptaan. Benar? Selain daripada Allah, artinya ciptaan. Kalau kita menyandarkan kebahagiaan kepada ciptaan, ciptaan tidak langgeng, ciptaan fana. Ciptaan berubah, ciptaan tidak bisa menjanjikan apa-apa. Itu kebahagiaan yang salah, itu kebahagiaan yang tidak tepat. Kita bersandar pada hal-hal yang kasat mata yang kelihatan, karena semua ciptaan kan kelihatan ya. Ya kecuali iblis mungkin gak kelihatan gitu ya. Tapi apakah ada yang menyandarkan kebahagiaan kepada iblis? Ya mungkin ada juga gitu ya, tapi ujung-ujungnya dikasih duit juga, masalah duit bukan masalah iblisnya gitu. Nah, kita bersandar kepada yang fisik, yang kelihatan. Kita bersandar kepada keadaan diri. Kita bersandar kepada kepemilikan.
Kita bersandar kepada otoritas atau dominasi, kepada superioritas atau keinginan untuk menguasai segala sesuatu. Mungkin bahasa Sundanya katakan health, wealth, authority, and superior. Gitu ya. Kita yang namanya bahagia adalah bahagia karena sehat. Kalau kita percaya bahwa yang bahagia adalah yang sehat, maka yang enggak sehat tidak bahagia. Otomatis, benar saudara? Kalau saudara katakan yang bahagia adalah yang makmur, yang wealth, yang memiliki fasilitas hidup yang lengkap, maka yang tidak memiliki fasilitas hidup yang lengkap itu tidak berbahagia, otomatis. Atau kurang berbahagia karena kurang lengkap. Atau yang berbahagia itu yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang bisa mengatur orang lain. Jadi ketika diatur orang lain itu bermasalah besar. Karena engkau membuat saya tidak bahagia. Engkau membuat saya diatur oleh orang lain, oleh sebab itu saya tidak berbahagia. Atau dikatakan bahwa yang berbahagia itu yang unggul dibanding yang lainnya. Saya lebih unggul. Kamu punya sepeda, saya punya sepeda. Kamu punya motor, saya punya motor. Kamu punya 2, saya punya 3. Kamu lebih banyak, saya lebih bagus. Kamu pengen lebih unggul semuanya. Pernah main ke Tasik, oh saya pernah ke Garut. Dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya receh dan kita menganggap bahwa itu berbahagia kalau kita unggul. Saudara mungkin saudara katakan, oh saya nggak pernah kayak seperti itu. Mungkin di hati saudara tidak seperti itu, tetapi kelakuan kita seperti itu. Kita menjadi ngeluh ketika kita tidak sehat. Kita menjadi tidak berbahagia karena ada sesuatu duri dalam daging, dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak mengangkatnya, kita menjadi tidak berbahagia. Saya sebenarnya berbahagia tapi karena satu hal itu saya tidak berbahagia. Hal itu saya berani yakinkan pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Tetapi hal ciptaan yang kita bersandar kepadanya. Kalau saya tidak melakukan itu saya tidak bahagia. Saya harus melakukan itu. Kayak yang ini ya, kecanduan gitu ya. Pokoknya saya kudu, kalau enggak kayak gitu saya tidak berbahagia. Itu kebahagiaan saya, ini yang menjadi masalah. Karena dikatakan yang berbahagia adalah yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Nah sulit sekali saya ngomong dengan orang-orang yang mungkin belum pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana caranya bisa berbahagia dengan Tuhan. Tetapi saya percaya semua di sini kan percaya Kristus. Pernah punya pengalaman pribadi secara intim dengan Tuhan. Setiap kita pernah berdoa, benar. Setiap kita pernah face to face dengan Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan tentu saja. Tetapi merasakan Tuhan dekat seperti itu. Nah sulit sekali kalau kita belum pernah merasakan itu. Apalagi berbahagia bersama dengan itu. Maka pada siang hari ini saya katakan, saya mengundang saudara. Saudara harus menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Why? Karena tidak ada lagi kebahagiaan di luar Tuhan yang Allah perkenankan. Jadi ini jenis kebahagiaan tadi dikatakan ya. Manusia yang mengejar kebahagiaan selain kepada Allah ada dalam bahaya yang besar. Ini penting, saya harusnya tuliskan di sini. Tapi sangat provokatif ya. Manusia yang menyandarkan, yang mengejar, yang mengganti, yang mencari kebahagiaan di luar Tuhan ada di dalam bahaya yang besar. Saya tidak akan memaksa saudara untuk meninggalkan kebahagiaan di luar Tuhan, tetapi saya akan memaksakan engkau harus menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena kita memang diciptakan untuk berbahagia bersama Tuhan. Ya, Allah menghendaki manusia berbahagia. Dan ada juga Allah ternyata katanya berbahagialah yang berduka cita. Artinya ada juga duka cita yang Allah kehendaki. Ini luar biasa saudara. Kita kan sebaliknya kan tidak ingin berduka cita. Tetapi Allah katakan bahwa justru aku berkenan kepada duka cita. Ada jenis duka cita yang Allah berkenan di dalamnya. Allah kehendaki tentu saja. Tetapi duka cita yang seperti apa? Nah kita akan belajar dari Matius 5 ini, kita mengajarkan alasan yang benar untuk manusia berbahagia dan berduka cita. Hari ini kita akan belajar dari Matius 5 ayat 4 saja, satu ayat saja saudara. Tentang berduka cita dan dihiburkan. Nah berduka cita, mari kita akan mulai dengan berduka cita. Berduka cita dalam perjanjian baru dalam Matius yang kelima ini dituliskan dengan menggunakan kata penteo, yaitu berkabung dan meratap. Nah, penteo ini menunjukkan tingkat keberdukaan, saudara.
Ini adalah kedukaan yang tingkatnya bukan cuma sedih saja, bukan saudara, aduh gagal, ya sudahlah nggak apa-apa, gitu ya biasa aja, bukan. Tetapi kedukaan yang sangat dalam, mourn dikatakannya bahasa Inggris dikatakan demikian. Ini adalah berkabung, kedukaan yang berkabung dan sampai bisa terlihat oleh semua orang. Dalam konteks orang Yahudi, kedukaan seperti ini berkabung seperti ini adalah berkabung yang diperlihatkan kepada banyak orang, berkabung yang tidak bisa disembunyikan. Kedukaan yang begitu kuat. Ini benar-benar berduka cita karena seperti orang yang kehilangan, orang yang dicintai seperti itu. Saya lihat kemarin ada satu film gitu ya, satu suami yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena kehilangan istrinya. Dan itu berduka yang begitu dalam. Sampai orang-orang di sekitar katakan, si om ini udah jadi kayak zombie. Karena ada orang yang dicabut dari kehidupan. Nah, jenis kedukaan seperti itu, jenis kedukaan seperti yang berkabung. Nah, orang Israel ketika berkabung itu diperlihatkan, ada yang menangis, ada yang berhari-hari mungkin di daerah-daerah Timur Tengah seperti itu, di area-area orang Arab dan sekitarnya atau Mesir juga sekitarnya sampai ke 7 hari sampai 30 hari berkabung itu menyatakan kesedihan yang begitu dalam. Nah, kesedihan yang seperti ini yang dimaksud oleh Tuhan. Berkabung merata, Allah menghendaki manusia berduka cita sampai sejauh ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, duka cita karena apa? Ya, sampai sedalam ini. Sampai meratap, dikatakan di Yakobus 4 ayat 9 dikatakan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat di dalam Yakobus ini menjawab pertanyaan, karena apa saya berduka cita? Satu-satunya alasan kenapa kita berduka cita adalah karena kita berduka cita karena dosa. Kita tidak berduka cita karena tidak sehat. Kita tidak berduka cita karena kita tidak mempunyai otoritas. Kita tidak berduka cita karena kita tidak unggul. Kita tidak berduka cita karena kita tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Tetapi hal yang berkenan di hadapan Tuhan, kita berduka cita karena kita berdosa. Karena dosa. Nah, saudara mungkin katakan, lah kan kita kan sudah diterima ya sama Tuhan. Dosa-dosa kita sudah ditebus. Kenapa kita harus terus berduka cita? Enggak. Dosa yang secara keseluruhan itu Tuhan sudah tebus. Tetapi bukankah hari-hari kita adalah juga berdosa di hadapan Tuhan? Pikiran-pikiran kita berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin hatinya enggak, kelakuannya berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus berduka dengan hal seperti itu karena duka cita jenis ini yang Allah inginkan. Kita berduka karena dosa. Lalu pertanyaan selanjutnya kita akan kejar terus. Mengapa kita berduka cita karena dosa? Saudara, dosa menyebabkan kita terpisah dengan Allah. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 sebetulnya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ayat 2 yang dituliskan, mari kita baca aja. Saudara buka bersama-sama. Dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan Alkitab saya di terjemahan baru 2. Saudara ya, Tuhan memulihkan Israel dari dosanya. Ayat 1 katakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Allah melihat, Allah mendengar. Dan tangannya tidak kurang panjang, dia akan menyelamatkan kita. Ayat yang kedua. Akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu. Dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu. Sehingga ia tidak mendengar. Ini dosa menyebabkan kita terpisah daripada Tuhan. Menyebabkan kita tidak lagi bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita jika tidak bersama-sama dengan Tuhan, maka berbahagia tadi akan menjadi susah. Benar? Kita kan tadi katakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang hidupnya bersama dengan Tuhan. Nah, dosa menghalangi manusia dengan Tuhan. Otomatis manusia tidak bisa berbahagia secara sejati. Saya ulang untuk yang kedua kali. Saya tidak akan memaksa saudara untuk membuang
hal-hal lain di luar kebahagiaan saudara sandari untuk menjadi berbahagia. Tapi saya akan memaksa saudara untuk bisa menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Ketika saudara menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan, maka yang lain menjadi tidak penting. Sungguh, saya bicara dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau merasakan kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dikuduskan sama Tuhan. Orang yang merasa bahwa dia sudah diampuni dosa-dosanya. Dia tidak punya halangan lagi dengan Tuhan. Saya berani katakan orang yang seperti itu memiliki kedamaian di dalam hatinya. Itu kedamaian yang sejati, itu bahagia yang sejati. Engkau boleh punya segala sesuatu. Tetapi ketika engkau tidak bisa menjamah Tuhan, ketika engkau tidak bisa menghadir dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, hatimu tidak akan tenang sampai kapanpun kau akan mencari-cari kenapa aku tidak berbahagia. Ketika sudah punya fasilitas yang sudah lengkap, saudara akan mencari lagi fasilitasnya harus dilengkapi dengan apa lagi. Ketika sudah sangat sehat, saudara akan mencari lagi, saya harus lebih sehat lagi. Gimana caranya lebih sehat lagi? Atau ketika saudara sudah punya otoritas, saudara akan mencari otoritas yang lebih besar lagi. Saudara mencari kebahagiaan lebih besar lagi. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan dan berbahagia bersama dengan Tuhan, saudara mungkin akan katakan saya cukup. Saya cukup dengan semua yang ada. Karena Kristus yang membuat saya menjadi penuh, bukan hal yang lain. Nah, saudara, banyak orang yang berbakat. Orang berbakat itu orang yang sangat berbahagia. Orang yang memiliki tujuannya lebih jelas ya. Kalau saudara yang gak punya bakat itu tuh bisa, iya tuh bisa, itu biasa-biasa, iya biasa-biasa. Saya agak bingung saya kerjanya apa nih, Tuhan panggil saya untuk apa nih. Tetapi orang yang punya bakat yang menonjol satu hal, saudara akan lebih berbahagia, lebih gampang. Oh saya bisa tahu tujuan hidup saya ke sana karena saya memiliki karunia untuk melakukan hal itu. Ya, saudara akan lebih gampang, lebih berbahagia. Tetapi karena kesalahan, karena dosa, banyak orang yang hidupnya menjadi sia-sia tidak sampai kemana-mana saudara. Walaupun dia memiliki sebuah tujuan hidup yang lebih jelas. Contoh dalam firman Tuhan adalah Saul. Saul itu lebih keren, lebih cakap, lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Dan orang-orang percaya kepada dia, dia punya otoritas. Karena dia sudah dipercaya sama orang-orang Israel pada waktu itu. Orang-orang Israel katakan mau milih siapa rajanya. Dia paling tinggi, dia paling keren, paling cakep. Kalau kita rendengan sama presiden negara lain, kita seneng tuh. Karena presiden kita lebih cakep, lebih tinggi, lebih keren. Maka Saul, wah dipercaya sama seluruh rakyatnya. Dia punya tujuan hidup yang sangat-sangat jelas. Tetapi karena dosa, karena kesalahan, dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Saudara kalau baca di dalam perjanjian lama, saudara akan menemukan bahwa hidup Saul menjadi sangat sia-sia. Menjadi tidak berharga, sayang sekali. Padahal orang Israel sudah setuju dengan dia. Ngambil ternaknya juga gak apa-apa. Ngambil harta benda masyarakat juga, masyarakat rela. Buat aja gak apa-apa. Tetapi Saul menyia-nyiakan hidupnya. Nah Daud hampir saja menyia-nyiakan hidupnya karena dosa. Saudara, kita menemukan banyak orang yang tercerabut dari kebahagiaan karena dosa. Nah saudara, kita mau belajar seperti Daud sih sebetulnya ya. Daud bertobat, Daud berbalik. Daud memperbaiki hubungannya sehingga dia menyesal dan berduka atas dosa-dosanya. Nah saudara, saya mau setiap kita tidak terpisah dari Allah. Karena tujuannya tidak sampai. Di kantor kami ada sebuah sepeda. Sepeda cukup mahal dari punya teman kami. Wah dia beli dengan harga yang sangat tinggi saudara. Dan sepeda itu bagus. Tetapi yang punyanya males naik sepeda saudara. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu sepeda ngejugruk saudara sampai kempes. Teman-teman lain katakan udah dijual aja di Tokopedia tanpa sepengetahuan dia. Gitu. Nah, saya ketika merenungkan, mungkin banyak orang anak Tuhan yang nasibnya kayak sepeda itu tuh. Bagus, diciptakan bagus dengan talenta yang hebat. Tetapi dia tidak sampai pada tujuan yang tertinggi. Yaitu digoyah sama tuannya. Untuk membuat tuannya berbahagia. Dia tidak sampai itu. Karena dia tidak memenuhi panggilan hidupnya.
Ya kalau dosa itu, kalau sepeda itu tidak berdosa sih, bukan karena dosa, karena tidak dipakai saja gitu ya. Tetapi kalau kita tahu tentang tujuan kehidupan kita tahu dengan bakat yang Allah percayakan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berdosa, kita terpisah daripada Allah, kita menjadi bermasalah, saudara. Kita tidak sampai kepada tujuan yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kenapa kita berduka karena dosa? Karena dosa menyebabkan kita terpisah dari Allah. Tujuan kehidupan kita tidak sampai. Yang kedua, mengapa kita berduka karena dosa? Karena kita masih bergumul di dalam dosa. Kita masih bergumul dengan dosa. Saudara saya juga akui bahwa kita masih bergumul. Nah, inilah duka cita kita. Mungkin yang pertama saudara katakan bahwa saya sudah terima Yesus. Yesus menjadi Tuhan dan Raja saya. Dia menjadi Tuhan atas kehidupan saya. Tetapi dalam menjalani keseharian kita, menjalani kehidupan kita, kita mengalami up and down. Bahkan kita berdosa, bergumul dengan dosa. Roma 7 ayat 19 dan 20. Sana dikatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki. Oh, kita buka saja Roma yang ke-7. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Roma ke-7 ayat yang ke-19. Dan 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tapi dosa yang tinggal di dalam aku. Saya mah sudah pengen bagus, pengen baik, tapi kenyataannya enggak bisa. Benar saudara, itu yang kita alamin sehari-hari. Saya mah ingin ikut Tuhan, saya mah pengen sungguh-sungguh di dalam. Tapi ketika jeringnya, kita yang berdosa di hadapan Tuhan terus menerus. Sepanjang hari, sepanjang umur kita bertahun-tahun naik turun, berdosa lagi. Nah, saudara, dan kita tahu bahwa yang menyebabkan kita terpisah dari Allah adalah dosa kita. Nah, orang yang menyadari bahwa hidupnya masih bergumul di dalam dosa dan dosa itu menyebabkan dia terjauh daripada Allah, itu adalah orang yang berbahagia. Ada banyak orang boro-boro ingat bahwa itu berdosa. Ngaku itu salah juga susah. Benar saudara? Kita menemui orang seperti ini. Sulit sekali untuk minta maaf. Untuk menyadari bahwa ya saya salah. Saya melakukan kesalahan. Boro-boro mengakui bahwa itu dosa. Ngaku bahwa itu salah aja kita sulit setengah mati. Nggak jauh-jauh di rumah aja. Benar istri-istri, bapak-bapak tarang ngaku dosa. Benar. Tarang ngaku salah bapak-bapak. Ayo we alasanna. Tapi istri-istri juga benar bapak-bapak. Bukankah selalu benar istri kita? Itu juga menjadi masalah. Nah, untuk hal yang sepele seperti itu saja kita tidak bisa melampauinya. Bagaimana kita caranya untuk bisa mengatakan saya berdosa di hadapan Tuhan? Yang gak kelihatan. Ngaku salah sama pasangan yang di depan kita juga setengah mati. Kita harus berduka dengan itu, saudara. Kita harus berduka. Dunia kita memang kebalik-balik. Firman Tuhan sampai katakan, aib mereka itu jadi kebanggaan mereka. Aib mereka jadi kebanggaan mereka. Soalnya lihat orang-orang yang ketangkap sama KPK. Dan ketika mereka bikin testimoni, bikin kesaksian. Mereka berbangga dengan kesalahannya. Mereka boro-boro ngaku, boro-boro merasa berdosa. Mereka ngaku bahwa itu salah juga tidak mau. Tidak mau. Nah, dunia kita seperti itu. Kita ada di tengah-tengah yang seperti itu. Dan orang katakan bahwa itu yang umum. Umum terjadi. Saudara, menyedihkan. Menyedihkan. Ya, kalau kita tidak bisa
berduka karena kita sudah berdosa sebetulnya ya. Setiap hari kita masih dalam pergumulan dengan dosa. Oleh sebab itu ya perlu saat teduh setiap hari. Ingat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Dengarkan spiritual life setiap pagi. Mungkin itu membantu kita. Mungkin, saya mau katakan mungkin loh. Karena keputusannya ada di tangan saudara. Tapi ada satu kesempatan, pakai kesempatan itu. Saat teduh doa pagi, sebisa mungkin kalau bisa ikut-ikut. Mungkin itu membantu kita. Untuk kita bisa merenungkan, mendapatkan teguran dari Tuhan. Dan kita berduka atas dosa-dosa kita. Mungkin teman-teman yang terdekat sudah menegur kita dan kita masih tetap tidak mau. Mungkin orang di kantor kita sudah menegur tapi tetap tidak mau. Mungkin ada satu kesempatan lagi, Tuhan memberikan kesempatan waktu dan umur. Firman Tuhan mungkin menegur kita. Sehingga kita bisa berduka karena kita berdosa. Betapa rusaknya tubuh manusia yang berdosa ya. Saudara, kita harus mengakui bahwa kita harus bergumul dengan dosa. Dengan kelemahan. Dengan sesuatu yang bibit-bibit dosa itu, bekas-bekas dosa, bekas-bekas manusia lama itu dalam kehidupan kita. Untuk sesuatu yang baik kita sulit sekali, benar. Untuk diet aja kita bertarung setengah mati, benar. Kita sudah beli obatnya, sudah beli alatnya, sudah beli udah daftar ikut gym. Tetap tuh bisa tanyakan kepada Ari gimana caranya, pergumulannya ketika untuk sehat. Sulit sekali untuk sehat. Untuk sesuatu yang baik. Betapa sulitnya. Saya ada dumbbell di rumah. Saya punya matras di rumah. Matras, dumbbell. Tidur aja terus. Benar. Itu pergumulan untuk sesuatu yang baik saudara. Itu pergumulan. Nah terlebih dengan hal rohani di dalam kita. Benar. Kita sulit sekali untuk hal yang fisik yang kelihatan kita sudah kesulitan. Nah saya mau berdoa. Kita semua berdoa supaya hal yang rohani kita mampu melewatinya. Bagaimana dengan ketaatan kita pada firman Tuhan? Kita sangat layak untuk berduka cita karena tubuh kita sangat lemah dan mudah ditipu daya oleh si jahat, oleh si iblis. Kita perlu minta pertolongan Tuhan. Nah nanti di akhir ada penghiburannya saudara. Nah yang ketiga kenapa kita berduka karena dosa? Karena dunia sudah berdosa kita melihat ya. Tidak sulit dan ketika kita mencari dunia yang hidup dengan dosa. Penindasan, ketidakadilan. Kita akan menemukan itu setiap hari. Spiritual yang kemarin. Oh saudara harus lihat tuh spiritual yang kemarin. Cakep yang bawainnya. Enggak. Bukan itu saudara. Tapi ngomong soal keadilan. Ngomong soal bagaimana begitu rusaknya manusia, dunia kita. Manusia tidak menyayangkan manusia yang lainnya untuk dihabisi. Manusia tidak menyayangkan manusia lainnya untuk ditindas. Kita melihat itu setiap hari. Benar kita melihatnya di Instagram, di Reels, di TikTok, di YouTube. Dimanapun orang memperlihatkan, lihat orang lain sedang menindas manusia yang lemah. Kita harus berduka untuk itu. Saudara, Abraham berduka ketika melihat Lot dan orang-orang Sodom Gomora di dalamnya. Dia berduka untuk yang lain. Kita bisa melihat Musa berduka melihat umatnya yang tidak mau mengenal sama Tuhan. Dan Musa sampai katakan Tuhan sampaikan mereka ke tanah perjanjian. Kalau tidak coret saja di buku yang telah engkau tulis namaku itu Tuhan. Jangan aku masukkan di dalamnya demi bangsanya. Dia berduka buat orang lain. Yeremia juga menangis ketika dia melihat umatnya tidak mau bertobat kembali kepada Tuhan. Yesus sendiri ketika masuk ke Yerusalem dia menangis bahwa bangsa ini sudah berkali-kali dipanggil oleh Tuhan tetapi tidak mau. Kita harus berduka dengan yang ketiga ini. Pertama kita berduka karena kita terpisah daripada Allah. Kedua kita berduka karena kita masih bergumul di dalam dosa. Yang ketiga kita berduka karena dunia di sekitar kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah ini adalah jenis duka cita yang Allah kehendaki. Bukan karena tidak bisa ini, tidak memiliki itu, tidak bisa itu, tidak memiliki itu. Bukan karena itu. Tetapi karena dosa. Sejak kejatuhan dalam dosa, penindasan kejahatan pada sesama manusia dan pemberontakan pada Allah tidak henti-hentinya. Masyarakat melakukannya, kelompok-kelompok melakukannya, imam-imam melakukannya, raja-raja melakukannya. Betapa susah hatinya ya.
kita, terlebih Allah susah hati karena kegagalan manusia. Tetapi ayat ini, ayat dalam Matius yang kelima ayat keempat tidak berhenti di dalam kedukaan saja. Tetapi ayat ini dikatakan berbahagialah karena mereka akan dihiburkan. Nah, kita akan belajar dihibur, jenis penghiburan seperti apa. Saat dunia menganggap bahwa kebahagiaan dan duka cita itu saling bertentangan. Matius 5 ayat 4 tadi menyatakan ya, bahwa ada duka cita sebenarnya adalah kebahagiaan. Nah, kita akan mencari bagaimana caranya bahwa berduka itu ternyata adalah berbahagia. Saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa ada kebahagiaan di dalam duka cita yang benar. Kenapa berduka bagian daripada penghiburan? Saudara? Karena ada aspek-aspek di dalam kedukaan itu yang membuat kita bisa dihiburkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah begini. Saat kita sadar bahwa kita berdosa. Saat kita sadar bahwa dosa memisahkan manusia dengan Allah. Itu sebuah langkah. Sebuah pengetahuan. Oh, dosa itu menyebabkan manusia terpisah daripada Allah. Dan kita menyadari bahwa kita adalah pelakunya ternyata. Lalu kita berduka cita. Duka cita itu harusnya membawa kepada pertobatan. Orang yang merasa bahwa Tuhan, saya salah. Makanya tadi saya katakan sulit sekali untuk bisa berduka cita karena dosa. Jika untuk minta maaf saudara masih belum terlatih. Saudara harus terlatih untuk minta maaf. Lalu akan mudah untuk bisa berduka cita karena dosa. Setelah kita berduka cita karena dosa, apa yang kita kerjakan? Kita kembali kepada Tuhan, benar? Kita menghampiri Tuhan, kita berkata, Tuhan ampuni saya, layakan Tuhan, saya kembali. Buat saya kuat untuk menanggung semua pertempuran ini. Saya tahu Tuhan bahwa saya lemah di bidang ini. Saya masih belum setia dalam hal ini Tuhan. Saya masih belum bisa. Saya masih keterikatan dalam hal ini. Lepaskan saya. Ini hal rohani. Saudara tidak bisa minta kepada orang. Orang lain bisa memberikan dukungan. Mungkin memberikan nasihat. Tetapi keputusannya ada di tangan saudara dan Tuhan. Saudara yang menyatakan bahwa saya bertobat Tuhan. Saya tidak mau melakukannya lagi. Saya minta pertolongan Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Berikan kekuatan. Kenapa ya Tuhan? Ketika orang nanya, yang keluar dari mulut saya selalu kebohongan. Kenapa ya Tuhan? Ketika orang ngomong sesuatu yang negatif, saya langsung kesinggung Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Ketika saya melihat orang lain memiliki fasilitas yang lebih baik, saya kok jadi panas Tuhan. Bahkan sedikit marah dengan kehidupan saya. Kenapa saya tidak seperti dia? Kenapa ya Tuhan? Kalau ada orang-orang yang menyuruh-nyuruh kepada saya, wah rasanya harga diri saya hancur Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Jangan-jangan saya salah menyandarkan rasa bahagia saya. Jangan-jangan saya salah menyandarkan kebahagiaan itu. Saya menyandarkan pada sesuatu yang salah. Saya tahu bahwa itu kelemahan karena dosa. Oleh sebab itu Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Lalu apa yang Allah kerjakan? Allah akan menebus kita. Allah akan mengampuni dosa kita. Allah yang memulihkan. Allah yang memberikan kekuatan. Tapi tanpa kesadaran pertama tentang dosa, saudara sulit. Tanpa kesadaran bahwa dosa memisahkan saudara dari Allah, saudara sulit. Tanpa kesadaran bahwa saudara menyandarkan kebahagiaan kepada hal-hal yang lain di luar Allah, akan sulit. Tetapi pagi hari ini, siang hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada saudara. Saudara harus menyandarkan sukacita saudara. Bukan pada hal lain di luar Allah. Saya mungkin tidak tahu masalah saudara, apa yang menyebabkan saudara berbahagia. Pekerjaankah? Gaji yang cukupkah? Fasilitas yang baikkah? Keluargakah? Pasangankah? Anakkah? Atau yang lain? Proudkah? Harga diri? Atau nama baikkah yang membuat saudara mengatakan bahwa saya berbahagia? Saya bersyukur Tuhan untuk kelimpahan ini. Ketika itu tidak ada, apakah saudara masih bisa bersyukur? Saya bersyukur Tuhan.
Tetapi kalau akan berbahagia kalau saudara menghampiri Allah dengan katakan, Allah, aku bersyukur untuk segala sesuatu. Yaitu aku memiliki Engkau Tuhan. Karena Engkau sumber kebahagiaanku. Tapi Engkau gak punya apa-apa. Gak apa-apa, aku punya Yesus. Aku punya Tuhan. Tapi Engkau ada dalam posisi yang tidak bagus. Gak apa-apa Tuhan, aku punya Engkau sumber kebahagiaan aku. Harusnya kita bisa seperti itu. Saya berani katakan harusnya kita bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk itu. Kecuali kalau kita tidak diciptakan untuk itu masalah besar. Saya cuma memaksa-maksa saudara untuk bisa berbahagia dengan Allah. Ayo bahagia dengan Allah, ayo bahagia. Tapi sebetulnya saudara tidak diciptakan untuk berbahagia dengan Allah, itu masalah besar. Kenapa saya berani katakan saudara pasti bisa berbahagia bersama dengan Allah. Kenapa? Karena kita, saudara dan saya diciptakan untuk itu. Berbahagia bersama-sama dengan Allah. Tidak yang lain. Lalu apakah yang lain tidak bisa membuat kita bahagia? Bisa, tentu saja bisa. Ya, punya kendaraan, punya fasilitas apa akan mempermudah kehidupan kita. Benar, tapi jangan sandarkan itu. Jangan bergantung kepada itu saja. Bergantung kepada Allah. Karena dia sumber kebahagiaan itu. Kalau kita mau dihiburkan, seperti yang firman Tuhan katakan, maka dia akan dihiburkan. Maka siang hari ini adalah penghiburannya buat saudara. Yaitu ketika engkau menyadari tentang dosa. Dan kita berduka cita karena dosa itu. Kenapa sih perlu berduka cita? Tanpa duka cita engkau tidak akan berbalik kepada Tuhan. Saya jamin. Tanpa duka cita engkau tidak akan bertobat kepada Tuhan. Saya jamin. Kenapa orang bisa bertobat kepada Tuhan? Bisa berbalik kepada Tuhan, bertobat dari kehidupan yang salah. Karena dia merasakan duka cita. Ketika pertama kali saya ketemu dengan Kristus kelas 1 SMA. Ada hamba Tuhan, Li Chao Hua. Aduh saya cari dia belum ketemu sampai sekarang. Dia menceritakan tentang dosa. Dia tidak sedang menunjuk saya. Tetapi sepertinya hidup saya dilihatkan kehidupan saya yang berdosa. Masih 14 tahun, enggak 14. Ya masih 15, 14, 16 tahun saya waktu itu. Tapi saya merasa bahwa hidup saya kotor. Tapi hidup saya merasakan bahwa hidup saya tidak ada artinya. Saya berduka cita pada waktu itu. Ketika hamba Tuhan katakan tentang dosa-dosa, saya katakan itu saya. Saya berduka cita pada waktu itu. Nah duka cita itu yang menyebabkan saya berbalik dari kehidupan saya terima Yesus. Jadi firman Tuhan kata ini pada pagi hari ini dikatakan berbahagialah mereka yang berduka karena dia akan dihiburkan. Berbahagialah mereka yang merasakan bisa menemukan kedukaan dalam dosa karena dia akan dihiburkan. Dia akan ditebus, dia akan diampuni dosanya, dia akan dipulihkan di dalam Tuhan. Saudara, kesadaran akan keberdosaan. Itulah kebahagiaan. Kalau saudara mengerti apa itu dosa. Mengerti apa itu terpisah daripada Allah. Mengerti bahwa tujuan kita diciptakan bersama dengan Tuhan. Dan kalau tidak bersama Tuhan kita menjadi bahaya besar. Kesadaran akan itu, itulah kebahagiaan. Mungkin siang hari ini saudara baru mengerti kenapa orang Kristen dikatakan ya orang yang berbahagia. Walaupun gak punya apa-apa. Walaupun gak jadi hebat jadi seperti apa. Walaupun bukan orang yang luar biasa. Mungkin saudara baru nyadar, oh gitu ya. Iya gitu. Karena yang menyebabkan kita berbahagia adalah kita bersama-sama dengan Allah. Kenapa kita ngotot untuk saudara katakan, ayo saudara harus kenal Tuhan. Harus kenal Tuhan, harus belajar, harus kenal Tuhan. Kenapa? Kenapa kita ngotot? Karena kita ingin saudara berbahagia. Kenapa kita gak cerita tentang bagaimana bahwa orang anak Tuhan adalah orang yang diberkati dan makmur dan berlimpah dengan harta benda yang tidak terhitung sampai 12 turunan. Dan hidup yang sehat, hidup yang makmur, berkelimpahan, diberkati Tuhan. Dan wah luar biasa, kenapa kita gak ajarkan itu? Karena kita gak mau ajarkan bahwa kebahagiaan kita di luar Tuhan. Firman Tuhan gak ajarkan itu. Firman Tuhan ajarkan, kamu bisa berbahagia kalau bersama dengan Allah. Titik. Kalau bersama Allah bisa jadi keadaan kamu dalam keadaan wealth, dalam keadaan makmur. Bisa jadi tidak. Bisa jadi saudara sehat. Bisa jadi tidak.
Karena keberadaan fisik kita tidak menentukan kita bersama dengan Tuhan atau tidak. Benar saudara? Benar. Roh kita yang menentukan kita bersama dengan Tuhan atau tidak. Mungkin siang hari ini saudara baru mengerti kenapa kita bukan gereja yang mengajarkan tentang kemakmuran. Karena bukan itu, firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kita berduka karena dosa. Jadi Matius 5 ayat 4 ini kita jadi tahu kenapa disebut orang yang berduka. Bukan hanya sekedar sedih. Oh, yang berbahagia itu pokoknya orang Kristen harus sedih deh. Bukan itu. Kita berduka karena dosa. Dan kita dihiburkan karena kesadaran akan dosa tersebut membawa kita pada pertobatan dan kita akan dipulihkan oleh Allah. Mari bangkit berdiri. Ada satu pujian yang mungkin lama ya ini. Tetapi pujian itu menyiratkan tentang bahwa pengampunan Tuhan itu segala-galanya. Bahwa kita selaras dengan Tuhan. Kita diterima oleh Tuhan. Itu segala-galanya. Saya tidak akan altar call tentu saja ya. Tapi saya rindu mari renungkan melalui pujian yang ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku
jadikanku hamba setia kepadamu. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan atas kami semua. Bapa, kami mohonkan kiranya Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang menyadarkan kami. Roh Kudus senantiasa berbicara dari dalam hati kami. Ketika kami hendak melakukan kesalahan-kesalahan. Ketika kami hendak berdosa. Ketika kami memikirkan sesuatu yang jahat. Kiranya Engkau menyadarkan kami, menegur kami, mengingatkan kami Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dosa itu menjadi hal yang begitu penting dalam kehidupan kami untuk dijauhi. Jadi hal yang perlu kami lakukan concern lebih lagi Tuhan untuk menjauhi dosa itu Tuhan. Karena kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapa, tanpa kekuatan daripadamu, tanpa kuat kuasamu yang daripadamu bagi kami, mustahil kami akan mendapatkan semuanya itu Tuhan. Kami bisa melakukannya dengan kasih kemurahan yang daripadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami memohonkan kepada Engkau Tuhan. Kasih kami Tuhan, berikan kemurahan itu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga dari minggu-minggu yang akan datang, dari hari-hari yang akan datang, kami akan melewati bersama-sama dengan Engkau. Dari setiap waktu dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara. Salam. Selamat datang di Gereja Rehobot dan selamat mengikuti ibadah. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat bergabung di dalam keluarga Gereja Rehobot. Selama bulan Februari dan Maret, kita akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jangan lewatkan seri ini setiap minggunya. Juga mengundang Anda untuk mengikuti beberapa acara yang akan semakin melengkapi dan memberikan pemahaman lebih dalam akan Yesus Kristus. Hadiri dan jadilah berkat bagi banyak orang. Menurut saya tidak, karena Tuhan menciptakan manusia itu Adam dan Hawa. Jadi bukan Adam dan Hawa. Jadi ya harus berbeda, Adam dan Hawa. Enggak, karena dosa terus nggak sesuai sama ajaran Tuhan. Karena menurut saya tidak boleh, karena di Alkitab sendiri saja diciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam. Menurut saya alasannya itu tidak. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan itu laki-laki dan perempuan itu bukan laki-laki dan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Saya akan nasihatin dan bahwa perbuatan dia tuh salah gitu. Tidak menurut ajaran Tuhan. Awalnya saya punya teman yang suka sama jenis. Lalu saya marahin, tapi dia nggak mau berubah. Nah, setelah orang tuanya tahu, dia mulai berubah jadi normal. Pertama kan saya nasihati, karena saya sendiri juga punya pengalaman memiliki teman yang LGBT. Di situ saya mengajak dia untuk bercerita, karena biasanya seseorang LGBT itu mempunyai latar belakang yang membuat dia seperti itu. Jadi lebih baik kita menjadi tempat cerita buat dia.
Oh ya, mungkin dulu pernah ada pengalaman ya, teman saya ada yang mungkin gay gitu ya. Nah di situ tindakan saya mengambil keputusannya untuk jadi teman, tetap jadi teman, mendengarkan dia, menghargai gitu ya, dan kita cari tahu apa yang menjadi lukanya gitu. Kalau misalnya kita udah tahu, ya mungkin kita ngedoain gitu, dan kita kasih tahu sesuai dengan firman Tuhan gitu bahwa nggak boleh sesama jenis gitu. Kalau misalnya emang orang itu tetap memilih untuk sesama jenis, ya berarti itu pilihannya dia gitu. Kita nggak bisa maksa gitu sih. Saudara, bagaimanakah ajaran Alkitab tentang menyukai sesama jenis? Jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night yang berjudul A Christian View on LGBT. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth hari Kamis 13 Februari 2025 pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, ada dua pengumuman yang saya anggap itu cukup penting untuk kita semua. Pengumuman pertama adalah Gereja Rehoboth membuka kesempatan bagi saudara untuk menjadi guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Kenapa menjadi penting? Saudara, kalau sejak tahun 2000, pada saat saya harus mendoakan atau melantik guru sekolah minggu, terutama yang masih muda, selalu saya teringat bagaimana papi mami saya menyuruh saya untuk menjadi guru sekolah minggu. Dan kalau mereka sudah suruh itu kayak undang-undang ya, mesti dilakukan. Tapi meskipun pada waktu itu saya merasa terpaksa, tetapi karena saya ngikutin apa kemauan mereka, maka saudara, terus terang, selama ini ya, selama dari masa kecil sampai sekarang, jarang sekali saya melihat guru sekolah minggu itu dalam hidupnya tiba-tiba jauh dari Tuhan, menolak Tuhan, atau tanda kutip murtad. Kenapa saudara? Karena menjadi guru sekolah minggu itu adalah seorang yang setelah dilengkapi tentu, tiap minggu dia harus berkhotbah. Dia harus membawa firman Tuhan ke anak-anak. Dan bukan cuma membawa firman Tuhan saja biasa, tetapi dia dianjurkan, dan itu harus dijalankan, untuk meyakinkan bahwa anak-anak yang di depannya itu menerima Yesus dan diselamatkan. Dan pekerjaannya itu bukan, pelayanannya itu bukan, oh saya gilirannya 3 minggu sekali, 4 minggu sekali. Tidak saudara, tiap minggu mereka dianjurkan untuk mendalami firman Tuhan. Bukan berarti pelayanan lain itu tidak penting, oh tidak saudara, tidak. Semua pelayanan apapun juga itu penting di hadapan Tuhan. Tapi guru sekolah minggu itu diharuskan tiap minggu dia harus mempersiapkan firman Tuhan untuk dibawa pada anak-anak. Dan itu single fighter. Dia berdiri nggak ada teman saudara. Kalau dia lagi khotbah,
kalau dia bawa firman Tuhan, tidak ada asisten. Ayatnya salah. Ayatnya mesti gini. Tidak, saudara. Dia seorang mesti bawa dan dia amat senang kalau anak-anak di depannya itu menerima Yesus diselamatkan. Oleh sebab itu saudara, kami membuka kesempatan bagi saudara. Saudara sudah pegang pelayanan yang lain, silakan ya. Itu sama pentingnya. Tapi untuk Rusula Minggu tentu ada hal yang sesuatu yang istimewa dalam pelayanan. Yaitu dia tiap minggu mau tidak mau harus mempersiapkan diri. Kalau gurunya sakit pasti dia akan gantiin. Nah saudara, Gereja Rehoboth membuka kesempatan untuk saudara-saudara atau anak-anak saudara-saudara mulai. Anak saya sudah keburu belajar musik, sudah keburu belajar ini. Silakan. Dari musik saudara bisa pakai itu di kebaktian sekolah minggu dan bermain sana, melayani sana dan juga untuk melayani firman Tuhan di sana. Itu pertama. Kedua, setelah kebaktian ini ada rapat BPL, Badan Pengurus Lengkap, Majelis Gereja Rehoboth. Yang dibicarakan adalah apa? Semua rencana untuk tahun ini, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, khususnya Gereja Rehoboth yang kita kasih bersama. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Saya undang untuk berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucapkan firman Tuhan melalui pujian penyembahan. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami mengerti dan kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan itu semua boleh membawa kami lebih mengenal siapa Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga lebih dari itu, iman kami boleh makin bertambah dalam Tuhan. Makin kuat kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan dan yang sudah kami berikan dan perpuluhan yang sudah kami kembalikan pada Tuhan. Ajar pada kami untuk selalu memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai anak-anak atau yang bersangkutan merindu untuk melayani Tuhan di dalam sekolah minggu. Tolong Tuhan supaya dia tidak ragu-ragu untuk ambil pelayanan ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk rapat BPL yang akan diadakan. Semuanya itu boleh terselenggara dengan baik. Semuanya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk beribadah berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih.
Shalom, selamat datang di Gereja Rehoboth dan selamat mengikuti ibadah. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat bergabung di dalam keluarga Gereja Rehoboth. Selama bulan Februari dan Maret, kita akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jangan lewatkan seri ini setiap minggunya. Juga mengundang Anda untuk mengikuti beberapa acara yang akan semakin melengkapi dan memberikan pemahaman lebih dalam akan Yesus Kristus. Hadiri dan jadilah berkat bagi banyak orang. Menurut saya tidak, karena Tuhan menciptakan manusia itu Adam dan Hawa. Jadi bukan Adam dan Hawa dan Hawa. Jadi ya harus berbeda, Adam dan Hawa. Enggak, karena dosa, terus nggak sesuai sama ajaran Tuhan. Karena menurut saya tidak boleh, karena di Alkitab sendiri saja diciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam. Menurut saya alasannya itu tidak. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan itu laki-laki dan perempuan itu bukan laki-laki dan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Saya akan nasihatin dan bahwa perbuatan dia tuh salah gitu. Tidak menurut ajaran Tuhan. Awalnya saya punya teman yang suka sama Dimis. Lalu saya marahin, tapi dia nggak mau berubah. Nah, setelah orang tuanya tahu, dia mulai berubah jadi normal. Pertama kan saya nasihati, karena saya sendiri juga punya pengalaman memiliki teman yang LGBT. Di situ saya mengajak dia untuk bercerita, karena biasanya seseorang LGBT itu mempunyai latar belakang yang membuat dia seperti itu. Jadi lebih baik kita menjadi tempat cerita buat dia. Oh ya, mungkin dulu pernah ada pengalaman ya, teman saya ada yang mungkin gay gitu ya. Nah di situ tindakan saya mengambil keputusannya untuk jadi teman, tetap jadi teman, mendengarkan dia, menghargai gitu ya, dan kita cari tahu apa yang menjadi lukanya gitu. Kalau misalnya kita udah tahu, ya mungkin kita ngedoain gitu, dan kita kasih tahu sesuai dengan firman Tuhan gitu bahwa nggak boleh sesama jenis gitu. Kalau misalnya emang orang itu tetap memilih untuk sesama jenis, ya berarti itu pilihannya dia gitu. Kita nggak bisa maksa gitu sih. Saudara, bagaimanakah ajaran Alkitab tentang menyukai sesama jenis? Jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night yang berjudul A Christian View on LGBT. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth hari Kamis 13 Februari 2025 pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.